Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Zen Studio. Oke teman-teman, tahun 2024 bagi teman-teman yang mau memulai nge-YouTube tapi masih pusing, masih bingung bagaimana cara memulainya. Sementara teman-teman mungkin udah memulai di platform lain seperti apa, seperti TikTok gitu ya, seperti Snack Video ataupun seperti Facebook Pro gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya di YouTube juga sama teman-teman, seperti itu. Cuman yang membedakan adalah kalau di YouTube itu, kalau yang kita lihat itu udah jelas ya, udah jelas apa Bang? Udah jelas ketentuan sangat dibilang simple, cukup simple ya. Cukup simple dibanding dengan platform lain seperti FB Pro seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang di YouTube ini udah ada ketentuannya yang udah pasti. Sementara di FB Pro itu kalau kita misalkan ada aturan-aturan lain yang kita tidak ketahui, itu seenaknya mereka aja. Sementara kalau di YouTube itu ada agak mendingan gitu ya guys. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi guys, teman-teman nih. Oke, nah gini ya teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung mau memulai YouTube, YouTube mulainya dari mana, YouTube itu bagaimana proses awalnya Bang gitu ya. Nah di sini kita mau sharing-sharing ya. Untuk channel ini teman-teman, channel ini sekarang sedang saya garap lagi. Soalnya ini udah channel mati suri, channel udah vakum sekian tahun ya, udah berapa tahun ya? Udah 2 atau 3 tahunan, 3 tahunan lebih ya. Kenapa? Karena memang banyak alasannya itu lain sebagainya lah. Alasan-alasan banyak yang sekali menghantui, khususnya bagi saya sebagai YouTuber pemula. Oke, nah teman-teman, jadi untuk memulai YouTube ini, teman-teman mulai aja dengan aktivitas teman-teman yang sering teman-teman lakukan. Bisa itu rutinitas pekerjaan, mau share apa nih di pekerjaan, mau share ada hal yang sesuatu yang mau dibagikan misalkan ke halayak ramai atau ke publik ataupun ke semua orang gitu ya, ataupun teman-teman misalkan hobi mancing, hobi masak ataupun aktivitas lain yang merupakan itu ada hal yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Itu sih patokannya teman-teman. Untuk apa Bang aktivitas saya? Bisa nggak saya ngambil gambar, nyomot gambar dari sana sini? Sekarang kan udah zamannya canggih ya. Udah zamannya sistem AI dan sistem AI. Nah, teman-teman mau ngambil suara bisa dari sistem AI, mau ngambil video bisa dari sistem AI, mau ngambil foto juga bisa dari sistem AI sekarang, nah, teman-teman. Nah, tapi memang untuk di YouTube ini ataupun di platform-platform lain gitu ya teman-teman, memang diperlukan adalah keoriginal atau originalitas video kita. Originalitas video kita maksudnya gimana Bang? Video yang kita ambil sendiri ataupun video yang di situ ada kita yang sedang berbicara gitu ya. Ataupun kalau yang tanpa muka kalian bisa berbicara. Bagaimana kalau yang pakai teks saja Bang? Ya bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja teman-teman, tapi apa namanya pakai teks aja bisa monetisasi? Ya bisa. Banyak kan YouTuber-YouTuber yang pakai teks, tapi syaratnya itu memang dia membuat nge-create sendiri. Entah itu dari AI ataupun dari apapun itu, ketika kita diolah, dimodif, ya teman-teman, itu udah dibaca oleh sistem YouTube, itu hasil karya kita sendiri. Nah, beda halnya dengan re-upload. Re-upload itu maksudnya gimana, Bang? Re-upload itu maksudnya kalian ngedownload dari platform lain, langsung ditimpa saja, di-upload jebret ke YouTube. Nah, itu yang pasti ditolak ya, teman-teman. Nah, sementara kalau kita modifikasi dia ditambah dubbing suara atau diremix dengan video lain, nah itu apa namanya masih dalam tanda petik masih dianggap keoriginalitasan video kita. Atau teman-teman tinggal nyari saja video yang di-share oleh orang lain yang bisa didaur ulang. Maksudnya dipakai ulang gitu ya. Bisa dipakai ulang meskipun itu dari platform YouTube, tapi teman-teman yang nyarinya itu yang common video gitu ya. Yang lisensinya itu free gitu, dalam artian si pemiliknya memberikan kebebasan kepada kita YouTuber lain ataupun kepada YouTuber lain untuk mengedit
mengolah si video tersebut. Banyak ada juga di YouTube. Nah, kembali lagi ke permasalahannya. Ketika awal-awal nge-YouTube itu kenapa sulit? Karena banyak hal ketakutan yang diminta ataupun yang bermunculan di kepala kita. Takut videonya gak rame, takut gak meledak. Hello, siapa ente? Nah, gitu ya teman-teman. Jangan berpikir ramai dulu ataupun ini dulu, jangan. Biarkan aja dulu ya teman-teman. Karena kita menyadari, kecuali kalau misalkan teman-teman itu seorang public figure, seorang artis, beda cerita. Itu karena teman-teman udah punya fans base-nya gitu. Nah, sementara kalau rakyat jelata, seperti saya, seperti kamu mungkin ya teman-teman. Nah, kita itu lakukan aja upload video sesuai skill kita, hobi kita, sesuai kegiatan kita, ataupun sesuai dengan keinginan kita. Nah, tetapi teman-teman, kita harus mempromosikannya, baik itu di media sosial lain maupun media yang lainnya. Bisa jadi media nyata. Hey bro, saya udah punya channel namanya anu-anu. Tentang apa bro? Tentang mancing misalkan seperti itu. Tentang apa bro? Tentang tutorial editing misalkan gitu. Tutorial komputer, tutorial apalagi masak gitu ya teman-teman. Nah, silakan aja kalian promosikan. Ingat, kita bukan artis, jadi kita harus berjuang ekstra keras. Nah, disinilah banyak sekali para pemula-pemula yang mencret ya, atau muntaber, mundur tanpa berita, termasuk saya. Saya di sini mengalami ya muntaber seperti teman-teman, mundur tanpa berita. Udah semangat awalnya 3 bulan pertama itu semangat 45. Ketika 4 bulan ada kesibukan, akhirnya si upload videonya, stok videonya habis, kemudian timbul males. Nah, itu dia. Jadi halangan utama bagi siapapun itu adalah kemalasan ya teman-teman. Dan semoga video kali ini ada manfaatnya, membuka insight bagi teman-teman untuk yang mau memulai membuat konten YouTube, membuat channel YouTube. Ya siapa tahu ya teman-teman iseng-iseng awalnya, tetapi ketika setelah diseriusi bisa seperti YouTuber terkenal seperti Atta Halilintar gitu dan yang lain sebagainya gitu ya. Amin gitu ya teman-teman. Nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi di dunia YouTube itu masih misteri. Bahkan seorang pegawainya pun dia tidak tahu bagaimana cara yang pasti untuk melejitkan YouTube dengan sempurna. Anda lihat aja channel YouTube kreator gitu ya, YouTube kreator. Nah, itu followersnya berapa? Kecil kan? Maksud kecil itu nggak sampai juta-jutaan. Karena apa? Ya karena mereka sendiri pun tidak dikasih tahu oleh YouTube-nya. Karena mereka dikunci ya, rahasia oleh si YouTube-nya. Sampai-sampai yang pemimpin Susan dulu pemimpin YouTube gitu, yang sekarang udah berganti ya kalau nggak salah gitu ya teman-teman. Nah, hanya memberikan ya sebatas ujangan-ujangan seperti itu aja, hal teknisnya enggak. Jadi gitu ya teman-teman. Intinya apa? Bang dari video ini? Intinya kalian yang mau memulai YouTube silahkan mulai aja dari aktivitas kalian, bisa dari aktivitas kalian, dari hobi, dari skill kalian, dari pekerjaan kalian. Intinya dari video tersebut kalian bisa memberikan edukasi ataupun memberikan manfaat ataupun setidaknya memberikan informasi agar masyarakat lain menjadi tahu tentang video tersebut atau tentang pekerjaan kalian, tentang hal lain gitu. Misalkan tergantung kalian yang akan mengeksekusinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.